Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Yubi Ramadan Nur Fadil. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang di video pertama. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu unit 2 tentang konstitusi mengatur kedaulatan. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke pembahasannya. Nah, yang pertama ada bentuk kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, bentuk kedaulatan yang utama dalam Undang-Undang Dasar ini adalah kedaulatan rakyat. Hal ini dapat dibuktikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 seperti alinea ketiga. Dalam pernyataannya, yaitu dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, pernyataan keinginan luhur bukan hanya keinginan seseorang, melainkan keinginan rakyat Indonesia untuk merdeka. Kemudian ada alinea keempat. Dalam pernyataan ini, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada. Nah, pernyataan tersebut secara eksplisit jelas menyatakan berkedaulatan rakyat. Kemudian ada alinea keempat lagi dalam pernyataannya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal ini jelas adanya bentuk kedaulatan rakyat dalam kata kerakyatan. Bentuk kedaulatan rakyat dalam pasal Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dapat dirujuk antara lain dalam ketentuan sebagai berikut. Pasal pertama ayat 2 bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian pasal 2 ayat 1 bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan perundangan. Kemudian ada pasal 6A ayat 1 bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Kemudian ada pasal 7A bahwa Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Kemudian ada pasal 22E ayat 1 bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, bebas, jujur, rahasia, dan adil setiap 5 tahun sekali. Nah, undang-undang ini menempatkan kedaulatan ketuhanan dan kekuasaan baik dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia serta pasal-pasal undang-undang. Kemudian kedaulatan kekuasaan dalam Undang-Undang 1945 ini adalah kedaulatan yang didasarkan pada hukum atau kedaulatan hukum. Bentuk kedaulatan Tuhan dalam pembukaan undang-undang ini juga dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 ini dapat dilihat dalam pernyataan di bawah ini. Yang pertama ada alinea ketiga bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, pernyataan ini Allah yang Maha Kuasa merupakan pengakuan akan kekuasaan dari Tuhan. Kemudian alinea keempat bahwa berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dasar negara sila pertama ini jelas merupakan bentuk pengakuan akan Tuhan. Kemudian ada pasal 9 ayat 1 bahwa sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, contohnya seperti ini. Ini merupakan gambar sumpah
pemimpin negara pada saat pelantikan menjadi presiden atau wakil presiden. Nah, kemudian yang kedua yaitu prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Nah, prinsip ini dianut Undang-Undang tahun 1945 dibedakan antara sesudah dan sebelum perubahan. Sebelum mengalami perubahan, prinsip-prinsip kedaulatan secara khusus dinyatakan dalam Undang-Undang RI 1945 pada bagian sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan ini yang ditegaskan dalam Undang-Undang 1945 ini yang pertama ada Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum. Kemudian ada sistem konstitusional dan yang ketiga ada kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian ada presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tinggi di bawahnya majelis. Kemudian yang kelima, presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian yang keenam, menteri negara ialah pembantu presiden. Menteri tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, kekuasaan kepala negara tak terbatas. Nah, setelah perubahan undang-undang, maka penjelasan dalam Undang-Undang 1945 ini tidak berlaku kenyataan aturan tambahan. Undang-undang ini dijelaskan pada pasal 2 aturan tambahan Undang-Undang 1945 ini. Kemudian ada beberapa prinsip kedaulatan yang dirumuskan dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945, antara lain yang pertama ada pasal 1 ayat 1 bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian ada pasal 1 ayat 2 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian ada pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian ada pasal 4 ayat 1 bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian ada pasal 22E ayat 1 bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Nah, mungkin itu pembahasan materi hari ini. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalkota.com, Facebook PKB Malkota Mananjaya, Instagram PKB Malkota _official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malkota.